Tonggeret dikenal sebagai salah satu serangga dengan siklus hidup terpanjang di dunia. Pada sebagian besar spesies, lebih dari 90% hidupnya dihabiskan di bawah tanah. Setelah telur menetas, nimfa tonggeret segera menggali ke dalam tanah dan menempel pada akar pohon menggunakan mulut khusus berbentuk jarum. Dari sinilah fase kehidupan yang nyaris tak terlihat dimulai. Fase yang dapat berlangsung selama 2, 5, bahkan hingga 17 tahun pada spesies tertentu. Nimfa tonggeret tidak memakan daun, serangga lain, atau jaringan keras. Mereka menghisap silem, cairan nutrisi yang mengalir dari akar ke batang pohon. Kandungan energi silem sangat rendah, sehingga tonggeret harus menghisapnya dalam jumlah besar untuk bertahan. Inilah alasan utama mengapa pertumbuhan mereka berlangsung sangat lambat. Metabolisme ditekan, pergerakan dibatasi, dan energi disimpan dengan efisiensi ekstrim. Dalam dunia serangga, ini adalah strategi hidup yang tidak lazim. Bertahan bukan dengan kecepatan, tetapi dengan kesabaran biologis. Selama bertahun-tahun di bawah tanah, nimfa tonggeret mengalami beberapa kali pergantian kulit. Setiap pergantian menandai pertumbuhan tubuh yang hampir tak terasa dari permukaan. Mereka tidak berhibernasi, tetapi juga tidak benar-benar aktif. Hidup mereka mengikuti stabilitas tanah, lingkungan dengan fluktuasi suhu yang jauh lebih kecil dibandingkan permukaan. Kondisi ini memungkinkan tonggeret menghindari predator, cuaca ekstrim, dan persaingan langsung dengan serangga lain. Keputusan untuk muncul ke permukaan bukanlah tindakan individual. Tonggeret dikendalikan oleh sinyal lingkungan yang terakumulasi, suhu tanah yang konsisten, perubahan musim, dan jam biologis internal yang telah diprogram sejak telur menetas. Ketika ambang batas itu tercapai, jutaan individu muncul hampir bersamaan. Fenomena ini dikenal sebagai kemunculan sinkron, strategi evolusi yang membuat predator kewalahan karena jumlah mangsa terlalu besar untuk dimakan semuanya. Begitu mencapai permukaan, nimfa memanjat batang pohon, dinding, atau benda vertikal lain, lalu berhenti. Kulit lama terbelah dan tubuh dewasa keluar perlahan. Sayap yang semula terlipat mengembang, cairan tubuh dipompa ke dalam pembuluhnya, dan dalam beberapa jam, tonggeret siap terbang. Fase bawah tanah yang berlangsung bertahun-tahun berakhir dalam satu malam. Transformasi ini menandai perubahan total dalam peran ekologis tonggeret. Dari penghisap akar yang tersembunyi, ia menjadi serangga udara yang bersuara keras, aktif di siang hari, dan terlihat jelas. Namun fase ini sangat singkat. Dalam hitungan minggu, bahkan hari, tonggeret dewasa akan mati, meninggalkan telur, suara, dan jejak energi yang kembali ke tanah. Siklus hidup tonggeret menunjukkan bahwa alam tidak selalu mengutamakan efisiensi waktu. Dalam beberapa kasus, evolusi memilih penantian panjang untuk satu momen singkat, sebuah strategi yang tampak boros, tetapi justru terbukti bertahan selama jutaan tahun. Suara tonggeret bukan sekedar bunyi latar musim panas. Ia adalah salah satu sinyal biologis paling kuat di dunia serangga. Bunyi ini dihasilkan hampir secara eksklusif oleh tonggeret jantan menggunakan organ khusus bernama timbal, sepasang membran kaku di sisi abdomen. Ketika otot di dalam tubuh berkontraksi, timbal melengkung ke dalam dan kembali ke posisi semula dengan cepat, menciptakan getaran tajam yang diperkuat oleh rongga tubuh seperti ruang resonansi alami. Tidak seperti gesekan sayap pada jangkrik, suara tonggeret dihasilkan oleh mekanisme klik berulang yang sangat cepat. Dalam 1 detik, ratusan kontraksi dapat terjadi, menciptakan dengung keras yang mampu terdengar hingga ratusan meter. Intensitasnya bukan kebetulan. Di alam terbuka, suara harus menembus dedaunan, angin, dan kebisingan lingkungan lain. Evolusi memilih volume tinggi sebagai solusi komunikasi jarak jauh. Setiap spesies tonggeret memiliki pola suara yang unik, frekuensi, ritme, dan durasi yang berbeda. Pola ini berfungsi sebagai identitas akustik, memastikan betina hanya merespons jantan dari spesies yang sama. Bagi telinga manusia, suara tonggeret mungkin terdengar seragam, namun bagi tonggeret betina, perbedaan sekecil milidetik adalah penentu keberhasilan reproduksi. Betina tidak bernyanyi, perannya adalah mendengarkan, menilai, dan memilih. Respons betina seringkali berupa gerakan sayap kecil atau perubahan posisi tubuh, sinyal halus yang hanya dapat ditangkap oleh jantan terdekat. Dalam banyak spesies, jantan akan menyesuaikan ritme atau volume suaranya sebagai respons, menciptakan dialog akustik yang berlangsung singkat namun menentukan. Menariknya, suara keras tonggeret juga memiliki fungsi sekunder.
perlindungan. Intensitas bunyi yang tinggi dapat mengganggu orientasi predator kecil dan membuat lokasi individu sulit dipastikan. Selain itu, ketika jutaan tonggrad bernyanyi bersamaan, efeknya adalah kebisingan kolektif yang menyulitkan predator memfokuskan target. Ini adalah prinsip yang sama dengan kemunculan massal, keselamatan melalui jumlah. Namun, bernyanyi memiliki biaya besar. Produksi suara membutuhkan energi tinggi dan meningkatkan risiko terlihat oleh predator visual seperti burung. Karena itu, fase dewasa tonggrad sangat singkat. Energi yang dikumpulkan selama bertahun-tahun di bawah tanah dihabiskan dalam waktu singkat untuk satu tujuan utama, reproduksi. Suara tonggrad adalah pengumuman bahwa penantian panjang telah berakhir. Ia bukan nyanyian kebetulan, melainkan puncak dari siklus hidup yang dirancang untuk satu momen komunikasi. Dalam dunia serangga, sedikit yang mengorbankan waktu begitu lama demi suara yang hanya bertahan beberapa minggu. Namun, justru strategi inilah yang membuat tonggrad tetap ada, musim demi musim, selama jutaan tahun. Sebagian besar kehidupan tonggrad tidak berlangsung di udara, melainkan di bawah tanah. Jauh sebelum suara pertama terdengar di kanopi, tonggrad telah menjalani masa hidup terpanjangnya sebagai nimfa, fase bawah tanah yang sunyi, gelap, dan nyaris tak terlihat. Setelah menetas dari telur, nimfa jatuh ke tanah dan segera menggali masuk ke lapisan bumi, meninggalkan dunia cahaya untuk waktu yang sangat lama. Di bawah permukaan, nimfa tonggrad hidup dengan cara yang sangat berbeda dari serangga lain. Ia tidak memangsa, tidak berburu, dan tidak berpindah jauh. Sumber makanannya berasal dari akar pohon. Dengan alat mulut khusus berbentuk jarum, nimfa menusuk jaringan akar dan mengisap cairan silem, aliran air dan mineral yang bergerak dari tanah menuju daun. Nutrisi ini miskin energi, sehingga pertumbuhan berlangsung lambat. Namun justru kelambatan inilah yang memungkinkan tonggrad menyimpan energi dalam jangka panjang. Selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari 1 dekade pada beberapa spesies, nimfa menjalani kehidupan yang hampir tak berubah. Ia berpindah perlahan mengikuti pertumbuhan akar, berganti kulit beberapa kali, dan terus menambah ukuran tubuh. Dunia bawah tanah relatif stabil, suhu lebih konstan, predator lebih sedikit, dan ritme kehidupan jauh lebih lambat dibanding permukaan. Lingkungan ini menjadi tempat ideal untuk fase pertumbuhan panjang tanpa gangguan besar. Keberadaan tonggrad di bawah tanah juga memberi dampak ekologis yang halus namun penting. Terowongan kecil yang mereka buat membantu aerasi tanah, memperbaiki sirkulasi udara dan air di lapisan akar. Aktivitas makan mereka jarang merusak pohon sehat, karena cairan silem yang diambil tergantikan dengan cepat. Dalam ekosistem alami, hubungan ini cenderung seimbang. Tonggrad mengambil sedikit, pohon tetap tumbuh, dan tanah tetap hidup. Yang paling menakjubkan adalah bagaimana tonggrad mengetahui kapan harus naik ke permukaan. Pemicu kemunculan bukan kalender, melainkan perubahan lingkungan yang sangat spesifik. Suhu tanah yang stabil pada ambang tertentu biasanya menandai pergantian musim. Ketika sinyal ini tercapai, jutaan nimfa serentak menggali ke atas, muncul hampir bersamaan di malam hari, dan memulai transformasi terakhirnya. Kemunculan massal ini bukan kebetulan. Dengan muncul dalam jumlah besar pada waktu yang singkat, tonggrad membanjiri predator dengan mangsa berlimpah. Sebagian besar memang dimakan, tetapi cukup banyak yang selamat untuk berkembang biak. Ini adalah strategi evolusi yang dikenal sebagai predator satiation, bukan menghindari pemangsa, tetapi membuat pemangsa tidak mampu menghabiskan semuanya. Bab ini memperlihatkan bahwa kekuatan tonggrad tidak terletak pada kecepatan atau kecerdikan sesaat, melainkan pada kesabaran biologis. Bertahun-tahun hidup dalam gelap hanya untuk satu kemunculan singkat di cahaya adalah taruhan evolusi yang mahal, namun terbukti berhasil. Dari bawah tanah yang sunyi, tonggrad membangun fondasi bagi salah satu peristiwa biologis paling serempak dan paling nyaring di dunia serangga. Tonggrad bukan hanya fenomena suara, tetapi juga bagian penting dari arsitektur energi hutan. Selama bertahun-tahun hidup sebagai nimfa di bawah tanah, mereka menyedot cairan silem dari akar pohon. Cairan ini miskin nutrisi, tetapi tersedia terus-menerus. Untuk bertahan hidup dari sumber energi yang sangat rendah ini, tonggrad mengembangkan metabolisme lambat dan efisien. Mereka tumbuh perlahan, nyaris tanpa meninggalkan jejak di permukaan.
seolah menjadi bagian tak terlihat dari sistem akar hutan. Interaksi ini jarang merugikan pohon. Penelitian menunjukkan bahwa penghisapan cairan oleh nimfa tonggeret tidak cukup besar untuk mengganggu kesehatan tanaman dewasa. Sebaliknya, kehadiran mereka justru menjadi bagian dari siklus energi jangka panjang. Saat tonggeret dewasa mati dan jatuh ke tanah, unsur hara yang tersimpan selama bertahun-tahun dikembalikan ke ekosistem dalam waktu singkat. Nitrogen, fosfor, dan karbon dilepaskan kembali ke tanah, memperkaya lapisan humus, dan mendukung pertumbuhan mikroorganisme tanah. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh tumbuhan. Lonjakan nutrisi pasca kemunculan tonggeret memicu peningkatan aktivitas jamur, bakteri, dan invertebrata tanah lainnya. Dalam beberapa ekosistem, peningkatan kesuburan ini bertepatan dengan pertumbuhan tunas baru dan perubahan komposisi tumbuhan bawah. Dengan cara yang tidak langsung, tonggeret memengaruhi struktur hutan, bukan melalui perusakan, tetapi melalui pengembalian energi dalam skala besar dan serempak. Tonggeret juga berperan dalam jarin makanan. Saat kemunculan massal terjadi, mereka menjadi sumber makanan melimpah bagi burung, reptil, mamalia kecil, dan serangga predator. Namun karena jumlahnya sangat besar, tekanan predasi tidak pernah cukup untuk menghentikan siklus reproduksi. Predator mendapatkan keuntungan sementara populasi tonggeret tetap berlanjut. Fenomena ini menciptakan ledakan energi sementara yang merambat ke berbagai tingkat trofik tanpa merusak kestabilan jangka panjang. Di wilayah tropis, peran ekologis tonggeret lebih tersebar tetapi konsisten. Mereka tidak muncul dalam interval panjang seperti di daerah beriklim sedang, namun tetap berkontribusi pada dinamika energi tahunan. Suara mereka menjadi penanda musim, sementara siklus hidupnya tetap menghubungkan tanah, tumbuhan, dan udara dalam satu alur biologis yang berkesinambungan. Tonggeret memperlihatkan bahwa ekosistem tidak hanya dijaga oleh spesies yang selalu terlihat. Ada organisme yang bekerja dalam skala waktu panjang, bergerak lambat, dan hanya sesekali muncul ke permukaan. Namun ketika mereka muncul, dampaknya terasa luas. Dalam kesunyian akar dan ledakan suara singkat di udara, tonggeret menjalankan perannya sebagai penghubung antara waktu, energi, dan kehidupan hutan. Di tengah keteraturan siklus alaminya, tonggeret kini menghadapi tekanan yang tidak pernah mereka hadapi sepanjang sejarah evolusinya. Ancaman terbesar bukan berasal dari predator atau kompetitor alami, melainkan dari perubahan lanskap yang cepat dan masif akibat aktivitas manusia. Siklus hidup tonggeret yang panjang dan sangat spesifik membuat mereka sangat rentan terhadap gangguan lingkungan jangka pendek. Sebagian besar hidup tonggeret dihabiskan di bawah tanah, bergantung pada sistem akar pohon yang stabil selama bertahun-tahun. Ketika hutan ditebang, tanah diratakan, atau vegetasi diganti dengan tanaman semusim, seluruh generasi tonggeret dapat musnah tanpa pernah terlihat. Nimfa yang telah hidup belasan tahun tidak memiliki kemampuan berpindah jauh atau beradaptasi cepat terhadap perubahan mendadak. Mereka terperangkap dalam tanah yang kehilangan pohon inang, perlahan mati tanpa suara. Pembangunan infrastruktur juga menjadi ancaman serius. Pemadatan tanah oleh kendaraan berat, beton, dan aspal mengubah struktur tanah yang dibutuhkan nimfa untuk bernapas dan bergerak. Tanah yang terlalu padat menghambat sirkulasi udara dan air, menciptakan kondisi hipoksia yang mematikan. Bahkan di wilayah yang tampak hijau, gangguan bawah tanah seringkali cukup untuk memutus siklus hidup tonggeret sepenuhnya. Polusi cahaya memberi tekanan tambahan pada fase dewasa. Tonggeret dewasa mengandalkan ritme alami siang dan malam untuk beraktivitas dan bereproduksi. Cahaya buatan di kawasan perkotaan dan pinggiran hutan mengacaukan orientasi, waktu bernyanyi, dan peluang kawin. Individu dewasa yang hanya hidup beberapa minggu kehilangan kesempatan reproduksi berdampak langsung pada regenerasi populasi. Perubahan iklim memperumit semua tekanan ini. Pergeseran pola suhu dan curah hujan memengaruhi waktu kemunculan tonggeret. Jika suhu tanah tidak mencapai ambang tertentu pada waktu yang tepat, nimfa dapat muncul terlalu dini atau terlalu lambat. Ketidaksinkronan ini membuat mereka muncul saat kondisi lingkungan tidak mendukung, ketika predator aktif, tumbuhan belum siap, atau cuaca ekstrim masih berlangsung. Di banyak tempat, penurunan populasi tonggeret tidak disadari, karena hilangnya mereka tidak menimbulkan kerusakan langsung yang mencolok. Tidak ada panen gagal,
Tidak ada ledakan hama, tidak ada kematian massal yang terlihat. Namun, keheningan yang perlahan menggantikan suara musim panas adalah tanda bahwa satu komponen penting ekosistem mulai menghilang. Tonggeret adalah spesies yang dibentuk oleh waktu panjang dan kestabilan lingkungan. Ketika dunia berubah terlalu cepat, strategi hidup yang selama jutaan tahun berhasil justru menjadi titik lemahnya. Ancaman terhadap tonggeret bukan hanya ancaman terhadap satu serangga bersuara nyaring, tetapi terhadap ritme ekologis yang bergantung pada kesabaran, keteraturan, dan kesinambungan waktu. Masa depan tonggeret tidak ditentukan oleh kemampuan mereka beradaptasi cepat, melainkan oleh kemampuan manusia menjaga kestabilan lingkungan tempat mereka bergantung. Serangga ini tidak berevolusi untuk menghadapi perubahan mendadak. Seluruh strategi hidupnya dibangun di atas satu asumsi dasar, bahwa tanah akan tetap menjadi tanah, pohon akan tetap berdiri, dan waktu akan bergerak dengan ritme yang relatif konstan. Melindungi tonggeret tidak membutuhkan intervensi konservasi yang rumit, tidak diperlukan penangkaran, pelepas liaran, atau teknologi canggih. Yang mereka butuhkan hanyalah lanskap yang diberi kesempatan untuk tetap berfungsi secara alami. Pohon yang dibiarkan tumbuh tua, tanah yang tidak dipadatkan secara berlebihan, dan ruang hijau yang tidak terus-menerus dibersihkan sudah cukup untuk mempertahankan siklus hidup mereka. Dalam banyak kasus, menjaga satu pohon besar berarti menjaga puluhan tahun kehidupan yang tersembunyi di bawahnya. Tonggeret juga berfungsi sebagai penanda kesehatan ekosistem. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa tanah masih hidup, akar masih aktif, dan siklus energi masih berjalan tanpa gangguan besar. Ketika suara tonggeret menghilang, seringkali itu bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian kehilangan yang lebih luas. Mikroorganisme tanah menurun, struktur akar berubah, dan stabilitas ekosistem mulai rapuh. Di beberapa wilayah, upaya pelestarian ruang hijau perkotaan mulai menunjukkan hasil. Taman dengan pohon tua, jalur hijau yang tidak dipadatkan, dan area hutan sekunder yang dibiarkan pulih secara alami kembali diisi oleh suara tonggeret. Ini menunjukkan bahwa ketika lingkungan diberi waktu, alam mampu memperbaiki dirinya sendiri. Tonggeret tidak menuntut banyak, hanya kesinambungan. Lebih dari sekadar serangga bersuara nyaring, tonggeret adalah pengingat biologis tentang nilai waktu dalam ekosistem. Mereka mengajarkan bahwa tidak semua kehidupan dirancang untuk bergerak cepat, dan tidak semua keberhasilan diukur dari kemampuan beradaptasi instan. Beberapa organisme bertahan justru karena kesetiaannya pada ritme lama yang stabil dan berulang. Di dunia yang terus dipercepat oleh teknologi dan pembangunan, keberadaan tonggeret menjadi kontras yang kuat. Mereka menunggu bertahun-tahun hanya untuk hidup beberapa minggu di permukaan, cukup untuk bersuara, bereproduksi, dan menghilang kembali ke dalam siklus bumi. Selama tanah masih diberi kesempatan untuk menyimpan kehidupan, suara itu akan kembali muncul setiap musimnya. Dan ketika suara tonggeret masih terdengar di udara panas, itu berarti satu hal sederhana namun penting, bahwa waktu alam masih diberi ruang untuk bekerja sebagaimana mestinya.